Materi yang kedua itu membahas terkait segitiga kongruen. Kalau tadi sebenarnya itu adalah berlaku ke semua bangun gitu ya. Bangun yang kongruen itu adalah yang sisi dan sudut bersesuaiannya itu sama ukurannya. Segitiga juga sama. Jadi sisi yang bersesuaian sama panjang, sudut yang bersesuaian juga sama besar. Tapi apakah saat kita menentukan kekongruenan itu kita harus tahu ukuran ketiga sisinya dan keenam sudutnya? Ternyata jawabannya tidak. Jadi saat kita punya dua segitiga gitu ya, terus kita mau cek apakah mereka kongruen, kita punya 5 opsi cara berdasarkan sifat segitiga kongruen ini. Kalau mereka memenuhi salah satu opsi aja, maka mereka bisa dikatakan kongruen. Opsi yang pertama adalah sisi. Artinya kita harus tahu ukuran ketiga sisi dari dua segitiganya. Kalau kita tahu ukuran kedua sisinya, kedua segitiga di ketiga sisinya, dan ternyata ukurannya itu sama gitu ya, bisa disesuaikan, bisa dibuat berimpit gitu ya, maka mereka itu kongruen tanpa kita harus cek ukuran sudutnya. Jadi kalau udah tiga sisinya diketahui, kita bisa tentukan mereka kongruen atau tidak. Yang kedua, kalau misalnya ketiga sisinya tidak diketahui, kita bisa cek cara yang kedua yaitu sisi sudut sisi. Yaitu kalau dua segitiga mempunyai dua sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut apit kedua sisi itu sama besar, maka dua segitiga itu kongruen. Contoh misalnya di segitiga A, Bu Fitri cuma tahu ukuran ini, dan sudut yang ini. Dan di segitiga B, Bu Fitri cuma tahu ukuran ini, dan ini. Maka itu sudah cukup menjadi alasan apakah segitiga A dan B itu kongruen atau tidak. Kalau mereka ukurannya sama, maka mereka kongruen. Kalau ternyata yang barusan Bu Fitri tandai ini ukurannya berbeda, maka mereka tidak kongruen. Seperti itu. Gampang ya. Dan yang opsi ketiga adalah kalau kita tahunya sudut sisi sudut. Berarti contoh misalnya yang A ini kita tahu di sini, dan di sini. Harus yang mereka itu bersekutu ya. Jadi harus yang berhubungan gitu. Jangan ini, tapi sisinya yang ini, nggak boleh gitu ya. Jadi harus yang berimpit gitu posisinya mereka untuk opsi yang ketiga ini. Jadi kalau yang B ternyata ukuran yang ini juga sama gitu ya, maka berarti mereka kongruen. Opsi yang keempat adalah sisi sudut-sudut. Oke, sisi sudut-sudut itu mirip seperti yang Bu Fitri contohkan salah barusan, sisi sudut-sudut. Nah, ini juga bisa ya. Dan yang terakhir itu adalah sisi sudut. Dan sudut yang bersesuaian sama besar, dua sisinya sama besar, misalnya kita ketahuinya sudutnya bebas ya, misalnya yang ini atau yang satunya itu juga boleh. Intinya salah satu dari 5 opsi yang Bu Fitri sampaikan itu harus diketahui dulu. Nggak bisa kalau misalnya kita cuma tahu 3 sudut, itu nggak bisa. Karena tidak ada di opsi ini ya. Jadi harus salah satu dari opsi-opsi ini. Itu aja caranya menentukan segitiga kongruen dan itu bakal bermanfaat banget buat segala bangun datar karena mayoritas bentuk bangun datar itu bisa kok dibikin atau dipecah jadi beberapa segitiga. Jadi jangan lupa dipelajari. Kita lanjut ke materi selanjutnya.